Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Filmora untuk mengedit sebuah foto maupun video. Yang pertama-tama mari kita buka aplikasi Filmora dulu dari versi apapun itu. Karena saya di sini ada versi 9, Filmora 9, jadi saya menggunakan Filmora 9. Kita tunggu dulu karena Filmoranya sedang loading dalam pembukaannya. Setelah terbuka akan disajikan dua project, ada open project dan new project. Kalau open project itu dimana kita membuka yang sudah kita edit untuk kita perbaiki atau ingin kita render, seperti itu. Kalau new project yaitu membuka awal atau mengerjakan awal project yang ingin kita edit. Nah, karena kita ingin mencoba membuka Filmora, jadi kita menggunakan new project. Kita klik new project. Terus di sini ada banyak sekali kayak tools seperti ada file, ada edit, ada tools, ada view, ada export, dan ada hide. Nah, terus di sini juga ada media, audio, titles, transisi, efek, elemen, dan split screen. Nah, di sini tuh kalau media itu yaitu untuk memasukkan video yang ingin kita edit melalui plus ini bisa, atau kita menggunakan import. Kita bisa import media files atau kita klik plus. Kalau audio sendiri sebenarnya dari Filmora sudah ada Youngbrake, ada Thunderstormer, ada Rock, ada Fluke, ada elektronik, ada sound effect. Tapi kita juga bisa memasukkannya atau kita menggunakan musik yang kita inginkan dengan My Music. Terus kita klik import. Terus kita masukkan import media files, terus kita cari lagu mana yang ingin kita gunakan. Kalau title sendiri itu tulisan, jadi kita ingin memberikan tulisan pada pembukaan atau ingin memberikan tulisan di penutup atau di tengah-tengah video itu ingin dikasih tulisan, itu juga bisa. Di sini ada banyak, ada open, ada titles, ada lower, terus ada subtitle, terus ada end credit, terus ada new connect. Nah, ini banyak banget, bisa dipilih salah satu sesuai keinginan masing-masing. Terus ada transisi. Nah, transisi ini juga banyak banget. Transisi itu seperti efek, jadi kalau kita ada video satu dengan video satunya lagi akan terlihat transisi yang lebih cantik, seperti itu. Terus ada efeknya, ada elemen, terus ada elemen itu kayak elemen-elemen emoji, love, terus ada heart, dan ada banyak banget. Itu bisa dicoba satu-satu kalau pada saat ngedit video, bisa dicoba. Terus ada split screen tuh kalau kalian ingin membuat video terus ada foto, nah ingin tidak terlalu banyak, jadi biar terlihat lebih ramping dan lebih cantik, bisa menggunakan ini. Oke, kita masuk ke media, kita import file yang ingin kita edit. Nah, ini ada beberapa foto-foto, kita masukkan. Terus kita masukin juga ada beberapa video, jadi kita masukkan videonya, kita pilih yang mana saja, kita open kan, kita masukkan. Nah, biasanya kalau kita memasukkan video ini kepada layar editing, itu akan muncul sebuah pertanyaan atau pilihan ukuran mana yang akan digunakan, seperti ini. Ini sebelum saya masukkan, ini saya jelaskan, ini adalah lembar editingnya. Nanti di sini adalah layar videonya. Jadi, nah garis merah ini adalah garis di mana layar garis kerjanya. Terus kita masukkan videonya. Nah, kita akan disajikan dengan dua pertanyaan ukuran. Kita bisa menggunakan yang 1080 dikali 1920 atau 1920 dikali 1080. Kita gunakan yang 1920 dikali 1080. Kita masukkan, dia sudah masuk. Terus kita tarik ke depan. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah garis kerjanya. Nah, kita bisa melihat melalui garis kerja ini, dan kita bisa lihat juga di layar ini, seperti itu. Nah, mau masukkan lagi videonya, tarik garisnya, kita taruh di belakang atau kita taruh di depan atau kita taruh di tengah, itu sesuai keinginan. Misalnya kita taruh di belakang. Oke, habis itu kita masukkan beberapa foto, terus habis itu kita masukkan lagi video. Nah, videonya terlalu panjang. Terus kita masukkan video lagi. Oke, segini. Sudah kita masukkan video. Nah, setelah sudah dimasukkan video,
kita pengen namanya ngasih pembukaan atau title di depannya, kita bisa pakai title, terus pakai ini your ini, pilih saja yang mana yang diinginkan. Mau pakai your title yang ini boleh, yang open yang ini, open yang ini, banyak banget pilihan. Terus kalau kalian ingin lihat ini prosesnya seperti apa, bisa diklik. Oke, ini untuk mereviewnya, tapi sebelum dimasukkan ke dalam layar editing itu bisa dikali 1 kali aja, nanti dia akan berubah. Nah, seperti ini. Sama halnya seperti lagu, video, kita pengen lihat, aku mau pakai yang mana videonya, tapi aku nggak tahu nomor berapa, kita bisa klik aja. Terus kita, yang ini, tuh. Kalau di video itu kita klik 2 kali, kalau di title saja 1 kali aja. Tapi jangan diklik di plusnya. Kalau di plusnya nanti dia akan masuk ke layar editing. Terus title tadi, terus mau pakai editing yang ini, nah dia akan ada di atas openingnya, dan dia akan berbentuknya seperti tumpukan dengan videonya. Jadi otomatis kita tarik ke belakang, nah dia akan ikut menarik ke belakang, kita turunkan. Kalau enggak, kalian memasukkan dulu openingnya baru video-videonya, itu bisa, atau mau videonya dulu atau openingnya dulu, itu bisa juga. Kalau nanti videonya dulu baru openingnya, tinggal yang videonya kita tarik ke belakang, kita masukkan openingnya. Tapi kalau pengen openingnya dulu, nanti tinggal dimasukkan di videonya, itu bisa. Oke, kita review lagi. Seperti ini sudah. Terus habis itu kita klik 2 kali, tapi di layar editingnya, bukan di layar ini, tapi di layar editingnya. Kita klik 2 kali, kita akan tahu, kita ingin mengganti namanya your editing curve. Nah, kita ganti di sini FKM. Terus headline-nya itu kita ganti penyuluhan. Nah, terlihat kan ini keluar dari kotakan yang layar kotaknya. Kita kecilkan saja sedikit saja, sekitar 56. Masih terlihat. Kita 48. Jadi kita lihat aja cantiknya bagaimana. Kalau cantiknya itu dengan ukuran berapa, itu bergantung. Nah, sudah pas kita. Terus kita di sini kita klik jadi Promkes atau PKIP, itu terserah. Promkes. Sudah. Jadi kalau yang ini kita ingin kecilkan, kita kecilkan juga bisa. Biar tidak terlalu besar, jadi biar terlihat aja cantiknya bagaimana. Kalau cantiknya itu dikecilkan. Oke, sudah. Itu kita review lagi. Sudah pas. Sudah. Oke, selesai. Terus ini videonya. Terus kita ngelihat ada bagian yang tidak perlu digunakan atau tidak perlu dimasukkan di dalam video editingnya. Kita lihat misalnya, kita bagian ini kayaknya yang bagian kirinya ini tidak bagus atau tidak usah dimasukkan, sudah tidak apa-apa, kita hapus aja. Terus kita jalankan lagi. Suaranya kurang kencang, kita naikkan bisa, tapi kalau suaranya kekencangan kita turunkan juga bisa. Nah, suaranya akan mengecil. Kalau kita naikkan, tinggal kita naikkan saja. Sudah. Terus ada lagi bagian belakangnya, kita hapus karena terlalu panjang. Terus ini terlalu panjang juga, kita hapus lagi, nggak apa-apa. Kreatifnya bagaimana, cantiknya bagaimana, kita gunakan. Terus di videonya juga ini terlalu panjang, kita potong juga bisa, atau memang bagian ini nggak terlalu harus dimasukkan, itu juga nggak masalah, nggak apa-apa. Bagusnya bagaimana. Nah, terus setelah itu kalau kalian ingin lebih detail lagi, kita lihat, kita tarik ke belakang itu bisa, kita tarik lagi ke depan bisa. Kalian menariknya itu dalam bentuk seperti panah gitu, seperti panah 2. Terus habis itu di belakang atau di depan garis kerja merah ini, terserah. Terus kalian tarik aja ke belakang. Kalau kalian tarik ke belakang, itu berarti lembarannya lebih detail lagi. Kalau kalian tarik ke depan, itu berarti memperkecil, jadi ya sudah dilihatnya lebih kecil daripada yang tadi. Terus kalian ingin mencoba untuk bagian video yang di sini, yang ini,
akan kalian percepat atau kalian perlambat, itu bisa pakai speed. Yang bentuk speed yang ada di sini, kita klik, ada slow, ada fast. Kalau slow itu lebih memperlambat, kalau fast itu lebih mempercepat. Oke, kita lebih cepat kan 2 kali lipat dari aslinya, dia akan lebih cepat. Nah, seperti itu. Tinggal kita turunin aja lagunya, biar tidak terlalu kencang, biar gak kayak bebek banget suaranya. Nah, sudah selesai di situ. Terus pengen ngasih efek, kita masukkan efek atau transisi. Lebih kebanyakan digunakan tuh sebagai transisi. Kalau efek tuh kayak blur, terus Kermit apparition, terus ada basic blur, terus ada series, ada willow, ada aibo, ada else, ada 70-an. Nah, ini tuh ada bokeh juga. Di sini bisa digunakan mau pakai yang mana. Kalau transisi itu lebih ke mentransisikan satu video dengan video yang lain atau foto. Misalnya kita mau pakai transisi yang ini, kita klik videonya yang ada di layar editing, kita klik panah, dan dia akan masuk. Sudah ada di kanan dan ada di kiri. Terus kita klik 2 kali. Terus kita bisa ada 3 pilihan, ada overlap, ada prefix, ada post-it. Post-it ini ada di belakang layar, depan kita. Misalnya dia ada gambar foto, terus ini video, ini bisa dikasih di belakangnya atau di depannya, di depan atau berada di fotonya atau di tengah-tengah antara foto dan videonya. Ini bisa. Terus habis itu kita review lagi. Nah, lebih cantik daripada yang awal tadi, seperti yang pertama ini kan. Nah, dia berubah transisinya sangat tidak bagus gitu, langsung seperti itu. Tapi kalau dikasih transisi, dia akan terlihat lebih cantik. Kita klik lagi 2 kali, kita masukkan di overlap biar terus kita masukkan. Nah, transisinya akan lebih cantik seperti itu. Sudah. Habis itu kita mau memasukkan sebuah background. Kita pakai ya, biasanya kalau saya mengedit tuh pakai musik yang saya inginkan, dan sebisa mungkin jangan nyari lagu yang copyright. Walaupun lagu terkenal, misalnya lagu yang ingin kalian masukkan itu lagu K-pop kah atau lagu barat, nah itu sebisa mungkin pakai yang instrumen, nggak harus instrumen sih, yang penting jangan copyright. Kalau kalian pakai yang copyright dan kalian upload di Instagram atau di YouTube, kalian akan kena copyright gitu. Jadi sebisa mungkin cari yang tidak kena copyright. Udah, kita klik, sudah diklik, dia akan masuk di layar bawahnya. Karena di sini layar video dan foto, 2 ini, bawahnya sini adalah layar musiknya. Sebenarnya di bawahnya lagi juga bisa dikasih, kita turunkan saja juga bisa, kita naikkan juga bisa, itu bergantung keinginannya mau ditaruh di mana. Terus di bagian fotonya, di bagian openingnya, kita mau lagunya full, suaranya kenceng, kita potong dulu lagunya, sudah. Nah, pas di layar videonya pengennya suaranya nggak terlalu tabrakan sama backsoundnya. Nah, ini kan terlalu tabrakan dengan suara backsoundnya, kita kecilkan saja suara backsoundnya. Masih ada, jadi kayak remang-remang lagu backsoundnya, tapi lagu videonya tuh tidak hilang. Nah, kita lihat apakah remang-remangnya itu. Nah, ada lagunya tapi juga ada lagu backsoundnya gitu, kita kecilkan. Terus di bagian belakangnya kita mau ngasih penutup nih, kita masukin dulu tulisannya, kita penutupnya gimana. Mau kalian samakan dengan yang depan juga boleh, karena di sini ada, kita taruh di sini. Kita taruh. Nah, kita klik 2 kali, mau ditulis terima kasih, atau mau dikasih foto atau logo itu juga bisa. Terus di bagian sininya lagunya mau lebih kenceng lagi, kita klik lagi bagian editing yang musiknya, kita potong dulu, kita naikkan dulu suaranya. Nah, terus di bagian sini nih, belakangnya sini, pengen biar suaranya kayak lama-kelamaan hilang, itu bisa kita pakai fade out itu kita klik 2 kali. Nah, kita gunakan fade outnya sekitar, itu bisa dikira-kira inginnya seberapa. Nah, misalnya seperti ini. Terus
Nah, dia akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Terus di titusnya tadi ini tuh kok tulisannya kayak gambarnya kosong, pengen dikasih yang lain, misalnya pengen dikasih gambar logo atau apa, itu juga bisa. Sebentar, saya carikan dulu. Nah, ini kita kasih logo FKM misalnya. Terus kita masukkan ke sini, kita kasih di atasnya. Ini kita masukkan lagi. Nah, kita masukkan logonya. Nah, logonya kita kecilkan, kita lihat cantiknya tuh seperti apa, bagusnya di mana, misalnya di sini. Nah, sudah dikasih, terus kita lihat sudah terlihat lebih cantik, jadi tidak, layarnya tidak terlalu kosong, sudah seperti itu bisa. Terus habis itu kita mau mengekspor itu adalah membuat video ini menjadi sebuah video MP3. Ini kan editing, videonya video editing. Nah, nanti kalau disimpan menggunakan file Filmora itu kita juga bisa. Jadi suatu saat kita pengen mengedit lagi juga bisa, save project as, kita simpan, save. Nah, ini sudah kesimpan, tapi kita pengen jadiin ini jadi sebuah video. Nah, sebelum kita jadiin sebuah video, saya akan memberitahu yang namanya render. Kita renderkan, kalian melihat ada garis merah yang ada di sini. Nah, garis merah yang ada di sini adalah beratnya video ini. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan komputer atau menggunakan laptop yang kapasitas untuk editing tapi dipaksakan untuk editing, dia akan berat dan akan lemot. Nah, makanya kita render dulu biar tidak terlalu berat. Dan render ini bergantung dengan lamanya video itu. Kalau videonya terlalu lama, rendernya juga akan sedikit lama. Seperti kita nanti mengekspornya, kita akan merender juga, itu akan terlalu juga lama kalau videonya durasinya lama. Ya, terus kita ganti namanya penyuluhan. Bisa kita masukkan ke sini, langsung ke select folder, terus kita setting. Settingnya ada 3 pilihan, ada best, better, sama good. Best itu tingkat kualitasnya sangat tinggi, terus kalau better itu di tengah-tengah, kalau good itu yang paling rendah. Kita bisa menurunkan lagi kalau 600 kbps itu terlalu tinggi, kita turunkan ke 400 bisa, atau kita turunkan ke 200. Terus bitrate-nya juga sama, mau turunkan atau tidak. Oke, kalau sudah kita klik oke. Sudah, terus kita ekspor. Ini kita tunggu untuk remindernya, nggak terlalu lama karena memang video durasinya tidak terlalu lama. Oke, sebentar lagi akan selesai. Baik, sudah selesai, kita close saja. Nanti kita tinggal buka di videonya. Kita klik, kita sudah menyimpan tadi, kita tinggal silang saja, nggak apa-apa. Kita mau lihat videonya. Nah, kita klik. Ini video yang sudah kita edit tadi. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Dan biasanya kalau sudah menjadi sebuah video seperti ini, kita bisa namanya melihat ada kekurangan nggak dari hasil video kita. Kalau kita masih ada kekurangan, kita bisa buka lagi atau kita open project. Karena ini masih ada layarnya, kalau misalnya sudah kalian silang atau kalian keluarkan, kalian tinggal pencet aja open project, nanti project yang ingin kalian edit akan keluar. Kalian ingin mengedit di bagian yang mana, itu akan keluar seperti itu. Kalau menurut kalian videonya sudah bagus, tidak perlu diedit, ya sudah, tinggal disilang saja seperti itu. Terima kasih buat teman-teman, semoga semuanya ingin bermanfaat dan teman-teman bisa menggunakan aplikasi Filmora dengan baik untuk mengedit sebuah video, mau video apapun, insya Allah akan bisa diedit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.